Oke, siap ya kita mulai pembahasan mendalam kali ini. Hari ini kita mau kupas tuntas soal tantangan yang sering banget kelewat, padahal penting. Masalah yang datangnya dari dalam organisasi itu sendiri. Kita sebut aja disfungsi internal ya. Sumber kita kali ini bab 13 dari buku The Crux. Nah, misi kita apa? Ya biar paham kenapa sih perusahaan yang mungkin dulu sukses banget, kok sekarang gagal respon tantangan? Ternyata gara-gara masalah dapur sendiri. Ini menarik banget, soalnya kita kan seringnya fokus keluar ya. Lihat pesaing lah, teknologi baru lah. Padahal, akarnya justru ada di dalam rumah sendiri. Betul, betul sekali. Disfungsi ini bentuknya bisa macam-macam loh. Bisa dari pemimpinnya, strukturnya, cara kerjanya, atau ya budayanya itu sendiri yang bikin organisasi jadi kaku, susah adaptasi, nggak lincah gitu. Bab ini ngasih contoh-contoh nyata gimana perusahaan raksasa pun bisa, ya ampun, kejeblos gara-gara masalah internal ini. Oke, mari kita gali lebih dalam nih. Seringkali kan dibilang masalahnya itu bukan kurang orang pinter atau talenta ya, tapi lebih ke energi organisasinya itu. Larinya kemana? Iya, bab 13 ini nunjukin banget gimana sejarah perusahaan, sukses masa lalunya, bahkan struktur internal yang ada, malah jadi penghalang. Jadi kayak beban gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contoh paling klasik ya, General Motors GM di era 90-an. Orang pinter banyak banget di sana. Tapi ya itu tadi, energi mereka habis buat urusan internal. Sibuk sama birokrasi, politik karir, saling curiga terus lebih mentingin citra bagus daripada ngeliat kondisi apa adanya. Jujur aja susah. Jadi kayak... Kayak mesin bagus tapi nggak bisa maju, tenaganya habis buat gesekan di dalam aja. Nah, poin kuncinya ini. Bakat jadi sia-sia kalau gesekan internal menghabiskan seluruh energi organisasi. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling menarik banget. Titik balik atau pemicu perubahan GM itu justru datang dari krisis kan? Betul, krisis besar malah. Kebangkrutan tahun 2009 sama skandal kunci kontak yang fatal itu. Dan skandal itu benar-benar ngebuka boroknya ya? Banget kelihatan semua budaya disfungsional yang udah, mendarah daging. Sampai ada istilahnya sendiri kan, kayak GM Salut, itu tuh budaya saling tunjuk, lempar tanggung jawab. Terus ada lagi GM Node. Nah ini di rapat sih, iya aja, manggut-manggut setuju, tapi ya udah, abis itu nggak ada tindak lanjutnya sama sekali. Waduh, itu sih nunjukin masalah budaya yang udah akut banget ya. Dan ini penting, masalah kayak gini tuh nggak cuma ada di industri yang tua kayak otomotif loh. Kita lihat polanya mirip banget di raksasa teknologi yang dulu, jaya banget. Contohnya ya Nokia, yang dibahas juga di bab ini. Pertumbuhan mereka kan cepet banget tuh, tapi justru itu bikin mereka jadi kaku. Mereka coba implementasi struktur matriks tahun 2003. Niatnya sih bagus ya, mungkin biar lebih terkoordinasi gitu. Tapi malah... Tunggu, struktur matriks itu kan sering dianggap keren ya, canggih gitu. Kok di Nokia malah jadi masalah besar? Gimana ceritanya tuh? Nah, justru itu poinnya. Di Nokia, struktur matriks itu malah bikin bingung. Siapa lapor ke siapa jadi nggak jelas, akibatnya ya itu, pengambilan keputusan jadi luambat banget. Manajemen puncaknya jadi makin terisolasi, nggak tahu kondisi real di lapangan kayak apa. Ditambah lagi, produk jadi kebanyakan, numpuk, dan ini membebani sistem operasi Symbian mereka yang jujur aja udah kaku dan ketinggalan zaman. Jadi ironis ya, struktur yang niatnya buat kontrol, malah melumpuhkan perusahaan pas mereka butuh banget kelincahan. Ironisnya, struktur yang dirancang untuk kontrol bisa melumpuhkan perusahaan saat kelincahan paling dibutuhkan. Belum lagi, budayanya. Budaya kepemimpinan di sana itu cenderung keras, agresif. Akibatnya apa? Manajer level menengah jadi takut. Takut kenapa? Aku bawa kabar buruk. Takut bilang kondisi teknis yang sebenarnya. Mereka ditekan terus buat bikin janji-janji muluk yang sebenarnya nggak realistis. Dan di level atas, ini parah sih. Nggak ada yang benar-benar punya pemahaman mendalam soal software. Padahal Nokia kan, ya gitu deh. Perusahaan teknologi padahal ya. Iya. Dan nggak ada satu orang pun yang punya kuasa cukup buat ambil langkah berani. Misalnya, yaudah, tinggalin aja Symbian. Kita pindah ke OS yang lebih bagus, lebih modern. Kayak yang Google lakukan sama Android kan? Hasil akhirnya, ya mereka lumpuh total pas iPhone muncul. Padahal anehnya, di internal itu udah banyak yang sadar loh ancamannya datang. Tapi ya, gitu, nggak bisa gerak. Ini jadi keinget istilah yang di buku itu, mengidolakan teknik yang fana. Maksudnya kayak kita terjebak sama cara kerja lama yang dulu memang sukses, tapi sekarang udah nggak relevan lagi ya. Persis.
Kesuksesan masa lalu itu sering banget bikin kita bikin standar, bikin cara kerja baku, yang akhirnya susah banget diubah. Udah jadi zona nyaman, padahal dunianya udah berubah. Dan pemimpinnya gimana? Nah, seringnya lagi, pemimpin yang ngelolanya cuma berdasarkan laporan angka, laporan hasil operasi gitu. Mereka nggak punya pemahaman yang cukup dalam soal teknologi intinya, atau proses kerjanya gimana. Jadi ya mereka cuma bisa nuntut, pokoknya hasil harus lebih baik, target harus tercapai, tanpa berani atau mungkin tanpa tahu cara menyentuh akar masalah organisasinya. Pada perubahan fundamental, perubahan mendasar itu butuh waktu nggak sebentar. Bisa bertahun-tahun, dan seringkali ya mau nggak mau butuh pergantian kepemimpinan juga. Jadi kalau kita cari inti masalahnya, cruxnya gitu ya, dalam kasus disfungsi organisasi ini, hampir selalu bisa ditarik ke cara pemimpinnya merancang atau mengelola organisasi itu sendiri. Kalau pemimpin terus-terusan ngomongin visi besar, target pertumbuhan tinggi, tapi di sisi lain masalah internalnya diabaikan, nggak disentuh, ya itu justru jadi bagian dari masalah itu sendiri. Kepemimpinan strategis yang benar-benar bagus, itu harusnya berani. Berani hadapi isu-isu internal ini secara langsung, nggak ditutup-tutupi. Oke, jadi apa nih artinya semua pembahasan kita ini buat Anda, para pendengar? Pelajaran utamanya sih jelas ya, tantangan strategis terbesar itu nggak selalu datang dari luar. Seringkali malah penghalang utamanya itu ada di dalam diri kita sendiri. Maksudnya di dalam organisasi kita, strukturnya, budayanya, prosesnya, atau ya itu tadi kegagalan pemimpin ngatasin masalah internal ini. Coba deh Anda renungkan sebentar. Pernah nggak Anda lihat pola-pola yang mirip di tempat Anda bekerja? Atau mungkin di organisasi lain yang Anda amati? Kayak misalnya, energi kok rasanya lebih banyak habis buat urusan internal ya? Rapat melulu, politik kantor, daripada fokus keluar, ke pelanggan atau pasar. Atau kok susah banget ya mau berubah, mau adaptasi. Atau mungkin ada kecenderungan nggak suka dengar kabar buruk, maunya yang bagus-bagus aja. Nah, itu semua tanda-tanda yang perlu diwaspadai loh. Dan ini sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Gimana caranya seorang pemimpin bisa menyeimbangkan antara mempertahankan praktek-praktek yang dulu sukses, yang bikin mereka besar, dengan keharusan yang mendesak banget untuk beradaptasi dan mengatasi disfungsi internal. Terutama nih, kalau disfungsi itu mungkin nggak kelihatan jelas buat orang-orang yang ada di puncak. Gimana caranya biar nggak terlambat sadar? Ini pertanyaan penting kayaknya.